Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi untuk membahas seputar aplikasi Microsoft Office Word, yang mana lanjutan video dari yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu tools atau salah satu fitur yang ada di dalam Microsoft Office Word ini. Nah, di mana fitur dalam aplikasi Microsoft Word ini memang sangat banyak digunakan oleh para pengguna Microsoft Office. Nah, fitur ini dinamakan fitur tools atau fitur dari Mail Merge. Nah, apa sih fitur Mail Merge ini? Nah, Mail Merge ini merupakan sebuah alat yang mana ini sangat berguna untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, atau tag nama, dan lain sebagainya yang menggunakan informasi yang disimpan dalam sebuah daftar atau database atau juga disimpan dalam sebuah spreadsheet. Nah, ketika kita memanfaatkan Mail Merge, kita memerlukan dokumen Word yang mana dokumen ini sudah ada atau sudah kita buat sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting, ketika kita ingin menggunakan aplikasi Mail Merge ini, kita harus membuat daftar penerimanya. Nah, biasanya daftar penerima ini kita buat dalam sebuah workbook di Excel. Nah, jadi di sini kita butuh dua bahan. Yang pertama, bahan untuk membuat atau template dari surat atau dokumen yang kita nanti buat, dan yang kedua kita memerlukan yang namanya daftar penerima yang nanti akan kita buat dalam Microsoft Office Excel. Nah, langsung aja di sini saya sudah punya dua alat atau sudah punya dua bahan yang nantinya kita akan gunakan dalam pembuatan Mail Merge. Nah, dimana di sini ada contohnya juga, contoh pembuatan contoh dari Mail Merge yang sudah kita buat atau dokumen yang sudah kita buat menggunakan Mail Merge. Dimana kita coba buka dulu filenya. Nah, jadi ketika misalkan Mail Merge ini kita asumsikan misalkan kita mempunyai surat, dan surat itu mau kita kirim ke banyak perusahaan misalnya seperti itu. Nah, di sini contohnya misalkan di sini ada sebuah surat penawaran jasa. Nah, surat penawaran jasa ini akan kita kirim pada PT Sari Sejahtera, lalu kita kirim ke Inti Persada Group, lalu ke PT Maju Bersama, setelah itu ke PT Angkasa Raya dan PT Maju Perkasa. Nah, ini misalkan ada 5 contoh surat penawaran yang akan kita kirim ke 5 perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ketika misalkan ini hanya 5, oke, masih bisa kita kerjakan dalam waktu singkat misalkan. Nah, tapi misalkan kita punya atau kita mau tawarkan produk kita ini ke 1000 perusahaan di Indonesia misalkan. Nah, apakah kita ngetik satu-satu surat tersebut terus kita ganti namanya? Enggak. Nah, jadi fitur Mail Merge ini mempermudah untuk kita membuat surat massal tersebut. Jadi atau surat massal atau dokumen tersebut. Jadi nanti kita hanya perlu format suratnya saja. Setelah itu nanti untuk kita perlu formatnya, lalu perlu daftar namanya. Setelah itu nanti kita hubungkan dengan antara dua bahan tadi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah dokumen yang bisa dipakai seperti itu. Oke, nah langsung aja. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita coba buka untuk, nah yang tadi saya bilang kita harus punya dua bahannya atau dua dokumen yang kita siapkan. Yang pertama kita punya format suratnya, yang kedua kita punya daftar penerima. Nah, di sini kita buka dulu untuk yang format suratnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita sudah punya nih contoh atau format surat yang akan kita kirim pada beberapa perusahaan yang sudah terlist. Nah, di sini kan masih kosong nih daftar penerimanya. Nah,
bagaimana caranya ketika misalkan kita surat ini mau kita kirimkan kepada 1000 perusahaan gitu. Nah, nggak mungkin kan kita di sini tulis satu-satu alamat perusahaan A, perusahaan B sampai nanti 1000 gitu. Enggak. Jadi kita hanya satu langkah aja. Terus juga ini cukup dengan satu halaman ini, tapi kita bisa menghasilkan 1000 misalkan. Nah, di sini kita nggak banyak-banyak untuk penerimanya, kita hanya contohkan 5 aja. Nah, jadi yang tadi saya bilang kita sudah punya formatnya. Yang kedua kita harus punya list penerimanya. Nah, ini contohnya. Ini list penerima yang kita tuliskan atau kita ketikkan atau kita masukkan sebagai database ya, sebagai basis datanya. Nah, di mana di sini yang pertama, di sini kita buat kolom untuk namanya terlebih dahulu. Di sini ada kolom nama, ada kolom alamat sebagai identitasnya, nanti kita masukkan ke dalam format dari surat tersebut. Nah, contohnya di sini kita punya di kolom nama kita punya Antonius, Gilbert, Rodlika, Sultan, dan Regina. Dan ingat untuk di baris pertama ini, di baris pertama ini kita isikan untuk nama dari nama kolomnya ya. Jadi sebagai identitasnya, ini sebagai nama, ini sebagai kolom alamat. Kalau misalnya ada nomor telepon kita tambahkan nomor telepon di sini dan sebagainya. Nah, untuk untuk baris selanjutnya ini sebagai isinya. Oke. Nah, langsung aja ini kita buat. Misalkan kita sini mau tambah lagi deh, tambah misalkan kepada namanya Bapak Handoko misalkan, Handoko di PT SMKN 15 misalkan. Oke, nah ini kita misalkan Jakarta. Nah, lalu kita save. Oke. Nah, langsung kita buka. Nah, jadi untuk tools dari Mermaid ini ada di tab ribbon mailings. Lalu kita bisa, yang pertama langkahnya klik start Mermaid, lalu klik letter. Nah, kenapa letter? Karena kita di sini untuk membuat sebuah surat. Nah, kalau misalnya di sini kita mau bikin pesan melalui surat elektronik, atau kita membuat amplop atau label, ini tinggal pilihannya. Nah, sini letter. Nah, setelah selesai kita pilih yang select receipt. Nah, select receipt ini kita pilih yang use an existing list. Kita klik. Nah, lalu kita pilih source-nya. Nah, atau sumber datanya. Nah, di mana nanti kan di sini kan kita akan buat atau kita isikan dari nama penerimanya kan. Nah, nama penerima tadi ditaruhnya di mana kayak gitu. Nah, di sini saya siapkan di folder mailing. Lalu kita pilih data Excel-nya atau database-nya. Dan database-nya tadi kan kita buat di Microsoft Excel. Nah, di mana di sini kita kasih nama tadi list penerima. Ini diklik lalu open. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, kenapa di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3? Nah, dilihat di database-nya atau lihat di data Excel-nya, di mana posisikan dia berada di posisi mana datanya tersebut. Kalau misalnya dia ada di posisi sheet 2, berarti nanti kita pilihnya sheet 2 seperti itu. Nah, karena di sini kita posisinya ada di 1, berarti otomatis kita pilihnya yang sheet 1. Nah, kebetulan juga tadi kan kita di sini cuman punya satu sheet kan. Cuman punya satu sheet, yang tadi nggak ada. Ini kita hapus dulu. Nah, kita cuma punya satu sheet, berarti langsung aja kita pilih yang sheet 1. Ini kita klik lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pilih kita edit resipiennya dulu. Nah, di mana di sini benar kan nih kita cek data-datanya. Nah, tadi kita lihat di sini ada data source. Data source ini yaitu sumber datanya di mana? Di sumber datanya ini adalah namanya list penerima.sls. Nah, lalu di kolom nama ada isinya Antonius, Gilbert, Rodlika, Sultan, Regina, dan Handoko. Lalu alamatnya di PT Maju Perkasa Bandung dan lain sebagainya. Nah, di sini udah benar kan? Lalu tinggal kita klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya, baik lagi kita pilih langsung aja kita insert
match fill. Nah, kita isikan. Oke, kita isikan nanti di sini ada kolom nama sama kolom alamat. Nah, kolom nama sama kolom alamat. Nah, di mana di sini kita anggap Bapak Ibu Saudara ini sebagai nama. Oke, ini kita kasih. Nah, lalu ini kita hapus dulu. Kemailing lagi, lalu insert, lalu kita pilih yang alamat. Nah, sehingga nanti selesai di review, maka dia muncul untuk sesi pertama si Bapak atau Ibu atau Saudara Antonius di PT Maju Perkasa Bandung sesuai dengan list yang tadi sudah kita koneksikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara Gilbert. 3 Rodlika, lalu Sultan, lalu Regina, dan Handoko. Jadi seperti itu. Nah, ini tetap dia dalam satu halaman ya. Jadi hanya dalam satu halaman. Tapi kita bisa buat beberapa penerima seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya tinggal kita klik finish and match. Nanti tinggal kita print dokumen. Nah, sehingga nanti ketika di print dokumen maka dia akan print semua seperti itu. Ini kita contohkan aja, misalkan saya jadiin jadiin PDF, lalu klik. Jadi nggak perlu. Nah, ini format surat penawaran ya, format surat penawaran misalkan, lalu kita klik save. Format surat penawarannya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini datanya kita buat 1000, ya berarti nanti dia juga muncul juga 1000 data kayak gitu. Jadi sesuaikan di sini nih. Jadi kuncinya hanya di sini aja sih sebenarnya. Kita kunci di sini sudah selesai, baru nanti kita tinggal koneksiin. Nah, tinggal koneksinya tadi yang pertama klik start members, lalu pilih kalau misalnya untuk jenis surat berarti kita pilih yang letter dan lain sebagainya, lalu pilih select receipt. Nah, di sini kita langsung aja use an existing list karena kita sudah punya kan listnya tadi. Kita pilih, terus nanti kita cari source datanya. Nah, misalkan ini ya kan, terus sudah kita sambungkan datanya. Setelah itu kita edit receipt, kita lihat dulu nih, misalkan di sini Gilbert nggak usah deh, Rodlika nggak usah deh, sama Handoko nggak usah. Jadi hanya misalkan Antonius, Sultan sama Handoko aja misalkan seperti itu. Jadi 3 penerima kan. Nah, tinggal kita klik OK, maka di sini munculnya juga nanti akan 3 gitu kan. Nih, ada Antonius, dia langsung loncat langsung ke 4, dari 1 ke 4, terus lalu saudara Sultan, dan yang terakhir adalah saudara Handoko. Itu udah sama juga. Misalkan sini mau tambah lagi deh si siapa nanya mah, misalkan si Gilbert kita kasih, Rodlika nggak usah gitu. Jadi urutannya 1, 2, 4, 5, 6. 3-nya dilewat karena 3-nya tadi kita nggak checklist kan. 1, 2, 3 lewat, lanjut ke 4, 5, dan 6. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu fungsi untuk dari si main merge. Nah, jadi untuk materi kali ini tentang main merge, nah silakan kalian pahami lagi, kalian coba-coba buat lagi. Nah, nanti kalian bisa ambil contoh format suratnya dari sini, atau nanti saya kirim lagi di Google Classroom-nya. Oke ya. Nah, jadi cukup sekian untuk materi Mermers kali ini. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke materi dari Microsoft Office Excel atau aplikasi pengolah angka. Oke. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.